Halo Sopwas, di video kali ini kita akan mempelajari tentang manajemen risiko di lingkungan BPKP. Apa itu manajemen risiko? Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dan manajemen risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Wujud penerapan manajemen risiko. Agar manajemen risiko dapat diterapkan, maka dibutuhkan 3 infrastruktur manajemen risiko, yaitu yang pertama pengembangan budaya sadar risiko, kedua pembentukan struktur manajemen risiko, dan ketiga penyelenggaraan proses manajemen risiko. Ketiga infrastruktur tersebut mengimplementasikan manajemen risiko pada komponen sebagai berikut: perencanaan, kepemimpinan, kebijakan, sumber daya manusia, kemitraan, proses manajemen risiko, penanganan risiko. Infrastruktur yang pertama yaitu budaya risiko. Budaya risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Budaya risiko penting karena suatu organisasi bisa terhindari dari insiden-insiden yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, yang bahkan belum pernah terbayangkan sebelumnya jika organisasi memiliki budaya risiko yang telah terbangun dengan baik. Selanjutnya yaitu struktur manajemen risiko. Struktur manajemen risiko adalah sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang manajemen risiko. Struktur manajemen risiko menggunakan konsep 3 lini terdiri atas lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama dilaksanakan oleh pemilik risiko dan pengelola risiko. Lini kedua dilaksanakan oleh unit manajemen risiko. Lini ketiga dilaksanakan oleh unit pengawas intern. Tanggung jawab pemilik risiko. 1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau. 2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat. 3. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pengendalian. 4. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun pengelola risiko kepada unit manajemen risiko. Tanggung jawab pengelola risiko. 1. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko kepada pemilik risiko. 2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian atau RTP. 3. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko. 4. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko. Tugas unit manajemen risiko. Pertama, memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian. Kedua, memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian. Ketiga, memantau tindak lanjut hasil review atau audit atas manajemen risiko. Keempat, memvalidasi usulan risiko baru dari unit pemilik risiko. Kelima, memberikan umpan balik berupa usulan, rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh unit pemilik risiko. Keenam, menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko. Ketujuh, membagi pengetahuan terkait manajemen risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPKP. Tugas unit pengawas intern. Pertama, melakukan evaluasi atas pelaporan risiko kunci. Kedua, melakukan review atas pengelolaan risiko kunci. Ketiga, memberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi secara tepat. Keempat,
memberikan keyakinan bahwa proses manajemen risiko telah sesuai dengan peraturan badan ini. Kelima, melakukan evaluasi proses manajemen risiko. Apabila diperlukan, unit pengawas intern dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memfasilitasi identifikasi risiko dan evaluasi risiko. 2. Memberikan saran kepada manajemen dalam melakukan respons risiko. Proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang secara sistematis atas aktivitas penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respons risiko, pemantauan, serta informasi dan komunikasi. Agar lebih memahami tentang proses manajemen risiko, berikut implementasi manajemen risiko pada proses bisnis tindak lanjut rekomendasi. Pertama, penetapan konteks. Pada penetapan konteks, kita harus menetapkan sasaran, tujuan, dan pemangku kepentingan. Pada contoh berikut, sasarannya yaitu meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional dan daerah di lingkungan perwakilan BPKP. Lalu tujuannya adalah kemanfaatan hasil pengawasan BPKP. Pemangku kepentingan terdiri dari pihak internal yaitu auditor dan kepala BPKP dan pihak eksternal yaitu inspektorat daerah dan OPD terkait. Langkah selanjutnya yaitu identifikasi risiko. Risiko memiliki beberapa kategori, berupa risiko kebijakan, risiko bencana, risiko kecurangan, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko operasional, dan risiko pemangku kepentingan. Setelah diidentifikasi, maka risiko yang didapat yaitu risiko strategis dan risiko operasional. Risiko strategis yaitu rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh audite kita sebut dengan R1. Lalu risiko operasional yaitu yang pertama keterlambatan dalam merespon rekomendasi R2. Kedua, tindak lanjut dilakukan tetapi tidak sesuai substansi R3. Ketiga, data pemantauan tidak akurat atau tidak diperbarui R4. Analisis risiko dilakukan dengan cara menetapkan level risiko. Level risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan dan dampak jika risiko terjadi. Level risiko disajikan dalam bentuk matriks analisis risiko. Berdasarkan matriks risiko diperoleh besaran risiko R1 yaitu 19 di mana angka tersebut berada pada warna orange yang artinya level risiko yaitu tinggi. R2 sama dengan 16 yang artinya level risiko tinggi. R3 memperoleh nilai 14 yaitu berada pada level sedang. Dan R4 memiliki nilai 11 yang berarti berada pada level risiko rendah. Setelah dilakukannya analisis risiko maka didapatkan bahwa R1 dan R2 berada di atas selera risiko yang berarti risiko tersebut perlu dilakukan pengendalian. Sedangkan R3 dan R4 berada di bawah garis selera risiko yang artinya risiko tersebut tidak butuh pengendalian. Setelah dilakukannya evaluasi risiko, maka risiko yang berada di atas selera risiko harus diimplementasikan rencana tindak pengendalian atau RTP. Implementasi RTP dibuat dalam bentuk tabel yang berisikan nama risiko, pengendalian yang sudah ada, rencana tindak pengendalian dan target waktu penyelesaian. Pada risiko R1 pengendalian yang sudah ada yaitu penyampaian LHP kepada OPD terkait atau penanggung jawab. Lalu RTP yang pertama yaitu bidang P3A mengirimkan LHP Kepala Inspektorat Daerah. Kedua, Inspektorat Daerah menanyakan progres kepada OPD terkait. Dan ketiga, bidang P3A dan Inspektorat Daerah bekerja sama dalam memantau tindak lanjut dari rekomendasi. Target waktu penyelesaian risiko R1 yaitu pada triwulan 4. Selanjutnya risiko R2, pengendalian yang sudah dilakukan belum ada. Lalu RTP yang akan dilakukan yaitu menyurati Inspektorat Kabupaten atau Kota perihal penyelesaian tindak lanjut. Target waktu penyelesaian yaitu pada triwulan 4.
Pemantauan dan informasi komunikasi dilakukan pada setiap proses manajemen risiko. Pemantauan dapat dilakukan dengan cara membuat laporan. Informasi dan komunikasi bisa dilakukan dengan cara membentuk satgas tindak lanjut pada bidang. Baiklah, sekian video pembelajaran terkait manajemen risiko. Sampai jumpa di video selanjutnya.